selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, fotografi makro merupakan genre fotografi yang fokus pada objek berukuran kecil, contohnya serangga. Warna, bentuk, dan detail menjadi daya tarik dari hasil karya fotografi makro. Sementara momen jadi tantangan tersendiri bagi para fotografer. Hari ini saya akan ajak Anda untuk berbincang mengenai fotografi makro bersama dengan Ardi Muhammad, founder komunitas Makrografi Palembang. Halo, selamat pagi Mas Ardi. Selamat pagi, Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Pertama, Mas Ardi, kenalan dulu dengan fotografi makro. Apa itu fotografi makro? Bisa dijelaskan? Fotografi makro secara singkat adalah jenis dari salah satu seni fotografi dengan jarak dekat untuk mendapatkan detail yang tinggi tapi tidak memerlukan bantuan alat seperti mikroskop. Bisa mengambil objeknya juga bisa menggunakan dengan kamera DSLR ataupun dengan kamera handphone. Baik, lantas apa saja perbedaan menonjol antara fotografi makro dengan teknik fotografi lainnya? Uniknya di fotografi makro ini melihat objek kecil yang kasat mata, yang nggak bisa dilihat dengan secara kasat mata, tetapi bisa menggunakan dengan lensa kamera menjadi seperti real 1:1. Mas Ardi, untuk menjajal fotografi makro ini apakah membutuhkan kamera atau lensa khusus? Kalau secara teknik fotografi memang menggunakan lensa khusus seperti di 40 mili, di 105 mili. Tetapi kalau untuk sekarang ini banyak teman-teman juga menggunakan kamera handphone dengan menggunakan lensa bongkaran, salah satu lensa bongkaran yang diambil dari optik dari kamera kecil juga, dan banyak jualannya di online. Secara pribadi, Mas Ardi sendiri mengapa tertarik dengan fotografi makro? Kalau untuk saya pribadi sih, membangun secara kompleks ini ajang silaturahmi ya, sama fotografer. Setelah itu kalau untuk fotografi makro sendiri itu terkadang-kadang orang yang nggak bisa lihat, contohnya kalau motret kuda itu jelas kudanya bisa. Kalau kami motret robber, serangga, itu banyak nggak tahu tuh hewannya hewan apa sih. Tapi dengan fotografi makro ini orang tahu tuh, oh ini robber fly. Baik, untuk peminatnya saat ini sendiri seperti apa kalau Mas Ardi lihat? Kalau peminat sekarang ini bertambah banyak untuk komunitas. Kami juga baru-baru ini menyelenggarakan pameran di Punti Kayu, Palembang. Itu artinya kegiatannya rutin dilakukan ya? Biasa hunting di mana saja, Mas? Terakhir kami hunting di Desa Wisata Burai, di daerah Oganilir terakhir. Baik, Minggu kemarin. Ini mungkin mau ke Lampung nih. Dari hasil foto para fotografer tersebut, lantas akan ada untuk pameran selanjutnya ya, Mas Ardi? Insya Allah akan dilaksanakan mungkin di bulan 5 pameran fotonya. Untuk antusias dari masyarakat sendiri yang melihat seperti apa? Kalau untuk masyarakat sendiri jelas antusias, karena kan mereka rata-rata tidak pernah mengenal serangga yang nggak pernah dilihat. Contohnya lalat, lagi mating, ataupun capung dragonfly itu lagi ganti kulit. Itu momen-momen yang sulit yang dicari. Apa kesulitannya selain momen yang ditemukan di saat melakukan kegiatan ini, Mas Ardi? Yang jelas untuk fotografi makro ini pagi, Mbak. Baik, kita masih pagi terus ya. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan Ardi Muhammad, founder komunitas Makrografi Palembang.
Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksa Saudara.